Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Fisika Teknik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas fluid dynamics ya. Setelah sebelumnya kita membahas terkait static fluid ya, yang mana itu fluida-fluida yang tidak bergerak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait fluid dynamic ya. Nah, di sini ada kata-kata dynamic ya. It means that the fluid is in moving gitu ya. Jadi fluidanya itu bergerak gitu ya. Jadi ini adalah bergerak gitu ya. Nah, mari kita sama-sama pelajari apa yang ada pada ini ya, yang ada pada paragraf ini begitu ya. Nah, di sini ada beberapa eh, catatan gitu ya. Sebenarnya sudah diwakili dengan bold hitam ini ya, hitam tebal ini. Nah, tapi kita coba baca perlahan-lahan. We now turn our attention to moving fluid. Ya, kita akan bergeser pemahaman ke fluida yang bergerak gitu ya. Described by the flow velocity at each point in the fluid and at each instant of time gitu ya. Nah, jadi kita akan bersinggungan gitu ya dengan yang namanya velocity ya atau kecepatan ya, kecepatan at each point in the fluid ya, di titik-titik tertentu daripada fluida gitu ya. Jadi ibaratnya di sini ada pipa gitu ya. Misalnya pipanya bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, di sini, nah kemudian fluidanya mengalir gitu ya ke arah sini ya. Nah, nanti melewati sini gitu ya. Terus keluar di sini gitu ya. Nah, tentu kecepatan di poin ini ya, katakanlah ini adalah eh, V1 ya. V itu velocity, kemudian di V2 itu pasti akan berbeda ya. Nah, kenapa berbeda? Nah, itu nanti akan kita bahas. Tapi intinya bahwa ketika kita mempelajari fluida bergerak ya, maka kita akan berhubungan dengan kecepatan ya di setiap poin gitu ya. And at each instant of time ya. Jadi juga berpengaruh terhadap waktu gitu ya. Karena pada beberapa situasi ketika air itu atau fluida itu mengalir ya di waktu-waktu tertentu itu bisa berbeda ya sehingga waktu juga menjadi konsideran ya atau menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan seperti itu ya. Nah, we illustrate flow velocity by drawing continuous lines called streamline ya that are everywhere tangent ya to the local flow direction gitu ya. Nah, jadi intinya adalah pada sebuah nah ketika kita menggambarkan kecepatan pada fluida yang bergerak ya itu digambarkan dengan yang namanya streamline ya. Jadi streamline itu seperti jalannya suatu fluida. Nah, ini saya akan tunjukkan video begitu ya. Nah, ini adalah tes untuk mengetahui bagaimana jalannya fluida ya di ketika ditabrakkan ke mobil ya. Ini sebenarnya yang harusnya ini mempresentasikan ketika mobil itu bergerak, itu nanti aliran udara di sekitarnya bagaimana. Nah, tapi karena ini dibalik gitu ya, jadi mobilnya diam, kemudian eh, fluidanya yang bergerak menghampiri gitu ya. Oke. Nah, nah, oke, saya cari gambar yang paling paling. Nah, nah ini kan, nah bergerak ya. Jadi ini adalah apa namanya udara gitu ya, angin lah ya yang digerakkan menghantam mobil ini ya, Mercedes-Benz SLS AMG gitu ya. Nah, nanti akan terlihat bagaimana profil dari gerakan angin tersebut gitu ya. Nah, ternyata gerakannya adalah seperti ini gitu ya. Nah, dan kecepatan angin itu berbeda ya. Misalnya tadi angin di sini itu dihembuskan dengan kecepatan katakanlah 10 meter per second kuadrat gitu ya. Nah, tapi ketika dia melewati ini, nah itu pasti kecepatannya berubah gitu ya. Nah, kenapa berubah? Karena ada ini ya, tadi ya saya sebutkan sebagai disebutkan sebagai
ini ya, eee, tangent ya to the local flow direction gitu ya. Jadi intinya, apa namanya, arah ini dipengaruhi oleh tangan gitu ya. Jadi tangan, daripada apa namanya, permukaan benda ini gitu ya. Nah, kalau misalnya sini saya punya benda gitu ya, bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, ini permukaan bendanya, saya pakai merah aja. Ini permukaan bendanya gitu ya. Nah, ini fluidanya yang atas dia akan bergerak seperti ini gitu ya, anginnya gitu ya, atau di sini digambarkan sebagai dikasih asap gitu ya. Nah, di yang atas ini juga ini ya, ke arah sini. Nah, ketika yang, di sebelah, sini pasti dia akan seperti ini ya, mengikuti gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kecepatan, di sini ya, katakanlah V1 itu berbeda dengan kecepatan fluida di V2. Nah, kenapa? Ya karena ini tadi, ada persinggungan ya, tangent ya. Tangent itu kan dia menyinggung ya, menyinggung daripada, area tempat, fluida yang bergerak tadi ya. Nah, itu nanti kita akan pelajari ya. Their spacing is a measure of flow speed ya, with closely spaced streamlines indicating higher speed gitu ya. Nah, ini kita lihat di gambar 15.11 gitu ya. Nah, 15.11 itu seperti ini ya. Jadi, ini adalah misalkan. Nah, ini adalah, penggambaran daripada streamline gitu ya. Nah, dalam, ilmu aerodinamik gitu ya. Nah, ini sebenarnya masuk ke aerodinamika, itu di mekanika fluida, tapi lebih dalam lagi mungkin itu akan diambil ketika nanti sudah mau tugas akhir gitu ya. Nah, ini kan garis-garis ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kita anggap, udaranya mengalir dari, kita anggap dari sini gitu ya, mengalir dari sini ya. Nah, di sini kan jarak antara garis itu jauh ya. Jarak antara garis itu jauh. Nah, ketika dia melewati sesuatu yang sempit, ternyata jarak antara garis ini semakin kecil gitu ya. Nah, dalam ilmu aerodinamika ya untuk mengindikasikan ya, apakah suatu fluida itu mengalir lebih cepat atau tidak, ya itu diindikasikan dengan, semakin, rengket ya, atau semakin, dekatnya garis satu dengan garis lainnya ya. Ini flow speed is higher where streamlines are closer. Jadi, kecepatan alir itu lebih tinggi ya ketika garis-garis alir atau streamline ini berdekatan gitu ya. Nah, ini lebih dekat ya. Nah, ini kan di sini jauh gitu ya. Nah, ini dekat. Nah, ini di area ini itu dapat diindikasikan, kecepatannya itu lebih tinggi daripada, aliran fluida ya, kalau dia mengalir di tempat yang lebih, luas. Nah, ini juga bisa kita logikakan sama seperti ketika kita menyemprot tanaman gitu ya. Ketika selang kita itu misalnya ini selang bolong gitu ya, airnya keluar, itu kan mungkin, aliran airnya cuman, apa namanya, cuman kecil gitu ya, maksudnya tidak bisa menyemprot lebih jauh. Nah, untuk bisa menyemprot lebih jauh kita buat, eee, lubangnya lebih kecil. Nah, ternyata kecepatannya lebih besar sehingga air itu ya, dia bergeraknya bisa lebih jauh gitu ya. Nah, itu adalah salah satu aplikasi, eee, hidrodinamik ya. Kalau aerodinamika itu kan aero itu angin gitu ya. Kalau hidrodinamik ya, itu adalah air biasanya karena hydro ya. Oke. Oke, tadi ada ini ya, aerodinamik ya, aerodinamik ya, itu biasanya berhubungan dengan angin ya atau udara ya, angin atau udara gitu ya. Karena ada kata-kata aero ya, kalau menggunakan air ya, hydrodynamic ya. Ini ada kata-kata hydro ya, hydro itu biasanya, water atau air gitu ya. Nah Nah, biasanya aerodinamik ini banyak dipelajari kalau nanti kerjanya di bidang, eee, sesuatu yang berhubungan ke udara ya. Misalnya tadi ya, ngetes aerodinamika dari mobil ya, atau ngetes aerodinamika dari pesawat. Kalau hydrodynamic itu kapal gitu ya, kapal selam, nah itu menggunakan hydrodynamic. Oke, kita lanjut,
apa namanya, ke paragraf selanjutnya. Nah, di sini ada dua. Oke, biar nah tadi ada garis-garisnya ya. Nah, di sini ada dua eh, term yang di bold gitu ya. Nah, kita coba pelajari sama-sama. Eh, em, jadi aliran itu dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua berdasarkan hubungannya dengan waktu gitu ya. Nah, in steady flow ya, jadi di sini ada istilah eh, steady flow. Steady ya. Nah, di aliran steady ya, the pattern of fluid motion remains the same at each point even though individual fluid elements are in continuous motion. Nah, jadi steady flow itu kita anggap apa namanya? Kecepatan ya, kecepatan fluida di satu titik ya, itu selalu sama gitu ya. Waktu berjalan kapanpun tapi tetap sama ya. Jadi misalnya ya, ini kita anggap sebagai apa namanya, steady, maka kecepatan di V2 ya, itu dari kapanpun akan tetap sama, selalu V2. Yang V1 juga sama, sampai kapanpun dia tetap akan V1-nya tetap sama, tidak berubah-ubah. Sehingga untuk yang steady ini ya, waktu tidak dihiraukan ya, waktu tidak berpengaruh ya, bukan tidak dihiraukan, tapi tidak berpengaruh ya. Jadi kecepatan di setiap poin ya, di kecepatan fluida di setiap titik itu akan selalu sama ya. Oke, nah sekarang yang unsteady. Nah, unsteady itu berbeda dengan yang steady ya, tinggal dibaliknya. In contrast, ya, involves fluid motion that change with time ya. Di sini ada kata-kata time ya. Nah, jadi kalau di unsteady ya itu kecepatan di poin atau di titik tertentu ya, kecepatan fluida di titik tertentu dia terpengaruh oleh waktu gitu ya. Nah, karena waktu juga pasti akan berbicara gitu ya kalau di apa namanya eh, di aplikasi yang sebenarnya ya, apalagi kalau kita berhubungan dengan mesin-mesin ya yang di sana itu ada fluidanya, maka kalau mesin itu dinyalakan berjam-jam ya pasti ada perbedaan kecepatan di situ ya. Nah, kalau misalnya yang steady tadi kita menganggap ya bahwa waktu itu tidak berpengaruh ya. Kita nyalakan mesinnya kapanpun, kecepatannya di titik-titik tertentu tetap saja gitu ya. Nah, blood flow ya in your arteries is unsteady. Nah, ini contoh dari unsteady adalah aliran darah dalam pembuluh darah kita gitu ya. Karena eh, darah itu kan berdetak ya. Nah, itu kan ketika berdetak, jadi kan aliran darah itu dia tidak terus geraknya geraknya stabil ya, tapi seperti kalau kita minum pakai sedotan ya, ada sedotnya, ada enggaknya. Nah, itu sama seperti aliran dalam darah gitu ya. Jadi aliran dalam darah itu adalah contoh daripada unsteady ya, karena ketika berdetak itu aliran darah ngalir gitu ya. Terus ketika enggak dia diam. Ketika berdetak dia ngalir. Jadi seperti kalau kita memompa ban mobil ban motor atau ban ya apapun lah pakai pompa yang manual. Itu kan ketika kita dorong ada aliran udara masuk ke ban kita. Nah, tapi ketika kita enggak sudah dorong kemudian kita diam kan tidak ada yang bergerak. Nah, itu kan waktu ketika kan ada waktu ya, perbedaan waktu. Ada waktu di mana kita dorong, ada waktu di mana kita tidak mendorong. Nah, itu adalah maksud daripada unsteady. Nah, tapi kalau yang steady itu anginnya masuk terus gitu ya. Nah, nah untuk apa namanya pada pelajaran atau mata kuliah kali ini ya kita akan membatasi pada steady flow gitu ya. Karena lebih mudah gitu ya. Jadi kalau steady flow itu dia lebih mudah untuk dipahami. Ya, intinya dasar untuk nanti kita akan belajar yang unsteady di mekanika fluida gitu ya. Nah, nanti mekanika fluida itu semuanya berhubungan dengan fluida gitu ya. Dan memang bekalnya adalah kita memahami steady flow terlebih dahulu gitu ya.
Oke. Nah mungkin itu dulu untuk, perkenalan terkait, materi, kita ya pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan mulai lanjutkan ke ini ya, conservation of mass, the continuity equation gitu ya. Nah ini sebenarnya adalah penjabaran dari, paragraf ini gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas terkait bagaimana menerapkan hukum Newton kedua ya. Nah ya ada hukum Newton kedua ya, untuk kita memahami, ini ya, menghitung conservation of mass, seperti itu. Oke, terima kasih, atas perhatiannya sampai pada, video ini. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya.